Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kelompok 2 ini yang beranggotakan saya sendiri Maulida Nur, Nurani Ramadhani, Maya Sari, Siti Fadilah Rafil, dan juga Nursani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang UBD. Pertama ini, pada tahap kita menafsirkan dalam UBD ini, siswa dapat menafsirkan melalui 4 tahap. Yang pertama itu ada melalui menceritakan masalah belajar dengan penuh makna. Yang kedua yaitu ada dengan cara menawarkan terjemahan yang tepat. Yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Dan yang terakhirnya itu yaitu dengan cara mengkonstruksi objek sesuai dengan pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan juga model. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang menafsirkan. Ada result pertama, ada result kedua. Yang result pertama itu peserta didik dapat dikatakan mampu menafsirkan jika peserta didik mampu menerjemahkan suatu konsep berdasarkan pemahamannya sendiri atau menafsirkan dalam bentuk konsep lainnya. Jadi setelah peserta didik itu selesai mendengarkan materi pembelajaran, dia dapat menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Kemudian dalam result kedua, yaitu pada konsep menafsirkan, ini peserta didik dapat menafsirkan pemahaman melalui kegiatan menceritakan langkah-langkah yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang mengungkapkan gagasan atau peristiwa, membuat objek pemahamannya pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Jadi selesai pembelajaran, peserta didik ini dapat menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh gurunya, tetapi dia membuat objek pemahamannya itu melalui bisa dalam sebuah gambar gitu. Kalau seandainya result pertama dia hanya bisa menafsirkan bentuk konsepnya, itu hanya menafsirkan tentang konsep-konsepnya saja, tetapi bagi result kedua dia menceritakan kembali apa saja yang sudah disampaikan oleh gurunya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai menafsirkan. Jadi salah satu cara yang dapat digunakan peserta didik untuk menafsirkan pemahaman yang diperoleh adalah melalui menawarkan. Peserta didik dapat dikatakan mampu menafsirkan apabila peserta didik mampu menyampaikan atau menjelaskan menurut pendapat peserta didik tersebut. Dan peserta didik dapat memahami suatu materi yang ingin dijelaskan dan memakai bahasa dan kalimatnya tersendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu karakteristik penafsiran, di mana pada tahap UBD ini, tahap penafsiran ini itu ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu mencatat setiap hasil pengamatan, yang kedua yaitu menghubungkan hasil pengamatan, yang ketiga yaitu menemukan pola atau keteraturan dari suatu pengamatan dan menarik kesimpulan, di mana di sini pertama yaitu mencatat setiap hasil pengamatan. Di sini ketika seorang peserta didik mendapatkan pemahaman dari orang guru, maka mereka harus mampu mencatat setiap hasil pengamatan apa yang mereka dapatkan. Kemudian mereka mampu menggambarkan atau melihat grafik tersebut sehingga mereka dapat menyimpulkan dari hasil pengamatan mereka. Kedua yaitu menghubungkan hasil pengamatan tersebut, apa yang mereka dapatkan dari pemahaman dari ajaran yang diberikan oleh guru, mereka dapat menyimpulkan sesuai dengan pengamatan yang mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu menemukan pola atau keteraturan dari suatu pengamatan dan menarik kesimpulan. Di sini mereka sudah mampu memberikan kesimpulan apa yang mereka lihat, gambaran atau grafik yang mereka lihat, itu mereka sudah mampu menyimpulkan semua materi-materi yang mereka pahami. Inilah fungsi dari penafsiran. Mereka memudahkan peserta didik itu dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kita.
Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Fada Rafil. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu adalah mengenai contoh mampu menafsirkan dalam layanan bimbingan klasikal, materinya mengenai motivasi belajar. Di sini ada terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu adalah peserta didik mampu menceritakan kembali solusi agar meningkatkan motivasi belajar serta mengaitkan pengalaman yang pernah dihadapinya agar semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu adalah peserta didik dapat menganalogikan sebuah video pembelajaran yang sudah ditampilkan sebelumnya dengan sangat bagus. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.